Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 156, membuat si Snob malu. Jordan tersenyum tipis dan mengetuk panggilan video. Seorang lelaki tua yang telah melewati masa jayanya segera muncul di layar ponsel. Hai, Tuan A. Jordan menyapa lelaki tua itu di ujung lain panggilan video. A adalah inisial nama belakangnya, dan itulah sebutan Jordan untuknya. Jordan, lama sekali kita tidak bertemu. Maaf, aku baru saja tertidur dan tidak sempat menjawab panggilan videomu. Arnaud berkata dengan ekspresi bersalah. Jordan berkata dengan sopan, tidak apa-apa. Aku menelepon terlalu malam dan mengganggu istirahatmu. Sudahlah, jangan katakan itu. Kau tidak tahu betapa aku merindukanmu, bocah nakal. Haha. Haha, aku juga merindukanmu. Oh ya, izinkan aku memperkenalkanmu, pacarku, Victoria Clarke. Jordan memperhatikan bahwa Victoria juga ikut masuk dalam frame dan tahu bahwa dia juga ingin bertemu dengan bos besar industri barang mewah ini. Oleh karena itu, ia mengambil kesempatan untuk memperkenalkan keduanya satu sama lain. Oh, halo Victoria, kamu wanita yang cantik sekali. Jordan juga memuja wanita cantik, sama sepertiku, haha. Arnaud tertawa riang, senang melihat pacar Jordan. Victoria sangat gembira. Pria dalam panggilan video itu adalah bapak dunia barang mewah. Beberapa bulan lalu, dia adalah orang terkaya di dunia. Halo, saya senang bertemu dengan Anda. Ya Tuhan, saya sangat gembira. Anda selalu menjadi idola saya. Victoria menjadi sedikit tidak fokus karena dia merasa gembira dan gugup. Stella dan Jessie tidak dapat melihat layar ponsel Jordan karena mereka duduk berhadapan. Pada saat ini, keduanya saling memandang dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya, mungkinkah orang dalam panggilan video itu benar-benar bos LV? Aku tidak percaya. Kalau itu benar-benar Arnaud, aku akan memakan piring itu saat itu juga. Jessie bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke samping Jordan. Begitu melihat lelaki tua itu di layar ponsel, kakinya lemas di tempat dan jatuh berlutut. Ya Tuhan, itu benar-benar bos LV. Ya ampun, idolaku. Idola. Idola, aku mencintaimu. Sebagai pemilik merek kosmetik ternama, Stella dapat langsung mengenali raja barang mewah itu. Dia begitu gembira dan terpesona hingga dia hampir tidak dapat mengendalikan diri dan langsung berseru kepadanya. Stella ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan lipstiknya, dan akan sangat luar biasa jika dia dapat menjalin kerja sama dengan merek-merek mewah tersebut. Akan tetapi, saat Stella hendak mengambil ponsel Jordan, Jordan menyingkirkannya agar Stella tidak bisa melakukannya. Kamu, Stella sedikit marah. Jordan mengabaikannya dan melanjutkan panggilan video dengan Arnaud. Tuan A, izinkan saya bertanya, apa merek tas ini? Jordan mengarahkan kamera ke tas pria LV milik Jessie. Jessie sangat gembira. Ya Tuhan, bos LV melihat tas saya. Saya merasa sangat tersanjung. Namun, ia merasa pertanyaan Jordan itu bodoh karena bagaimana mungkin jurumudi LV tidak mengenali tas dengan mereknya sendiri. Bagus, karena dia tidak yakin dengan informasi Wikipedia, biarkan bos LV mempermalukannya secara pribadi. Namun, yang mengejutkannya, Arnaud berkata, Apple. Mereka bertiga, termasuk Victoria, semuanya membeku karena terkejut. Apple. Kenapa dia bilang Apple? Ini jelas tas LV. Haha, kamu masih ingat. Kata Jordan sambil tersenyum. Itu sudah pasti. Aku akan mengingat kekeras kepalaanmu selamanya. Percakapan mereka berdua membingungkan. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar lagi, dan Jordan menutup telepon. Setelah itu, Jordan bertanya pada Jessie, jadi, aku sudah bilang kalau merek tasmu Apple, kan? Kamu boleh bilang aku tidak mengerti fashion, tapi menurutmu apakah pemilik LV juga tidak mengerti? Jessie hampir menangis karena marah karena itu jelas-jelas tas LV. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan dipermalukan karena mengatakan merek yang tepat dan harus menerima ketidakadilan seperti itu. Bagaimana dia bisa menolaknya? Pemilik LV secara pribadi mengatakan bahwa mereknya adalah Apple. Kamu punya keberanian. Jessie melahap makanan pembuka itu dengan lahap. Pada saat ini, sikap Stella terhadap Jordan berubah drastis. Alih-alih kembali ke tempat duduknya untuk makan, dia setengah berjongkok di samping Jordan. Dia bertanya dengan sangat rendah hati, Jordan, Tuan Stella, Anda sangat misterius. Anda benar-benar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang raja barang mewah. Dia sudah tertidur lelap, tetapi dia masih berusaha membalas teleponnya secara langsung. Sepertinya Anda sangat berarti baginya. Jordan tidak memandangnya dan sudah mengambil garpu dan pisau untuk memakan makanan pembuka. Stella tetap bersikap rendah hati. Saya dengar dari Victoria bahwa Anda ingin bekerja di New York City. Apakah Anda bersedia bergabung dengan perusahaan kami?
Saya akan mengizinkan Anda menduduki jabatan wakil presiden. Anda dan Victoria akan menjadi wakil presiden perusahaan kami. Saya yakin Anda akan menjadi mitra yang hebat. Tentu saja, saya juga berharap dengan hubungan Anda dengan Tuan A, kita akan dapat menjalin kerja sama dengan merek mereka. Karena Jordan tahu apa yang dimaksud Stella, dia langsung membantah, maaf, tapi saya dulunya adalah pengantar makanan di Orlando, dan saya berniat menjadi perusahaan kurir di New York City. Perusahaan Anda tidak cocok untuk saya. Stella berdiri di samping dengan ekspresi malu. Victoria berdiri, memegang lengan Stella, dan berkata, Stella, duduk dan makanlah. Kita bahas ini pelan-pelan lain kali, oke? Stella tersenyum dan berkata, tentu, Victoria, kamu wakil presiden, dan Jordan adalah pacarmu. Dia pasti tidak akan mengabaikan tawaranmu. Aku serahkan padamu untuk menjalin kerja sama dengan Elvie. Haha. Victoria menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia tahu bahwa Jordan bukan lagi bagian dari keluarga Stella dan mengira Arnaud mungkin masih begitu ramah dan baik kepadanya karena ia belum menyadarinya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, Victoria akan mendedikasikan banyak waktunya untuk Stella Cosmetics selanjutnya. Victoria menyerahkan kartu bank kepada Stella dan berkata, Stella, ini 10 juta dolar. Anggap saja ini sebagai investasi dariku. Stella tidak menolaknya. Bagaimanapun, itu adalah pembelian saham dan bukan hadiah. Stella menanggapinya dengan sangat cepat dan tertawa sambil berkata, selamat datang di Stella Cosmetics sebagai pemegang saham. Kami pasti akan menjadi mitra yang sangat baik. Haha. Ayo, bersulang. Bersulang. Jordan mengambil segelas air dan berkata, aku harus menyetir nanti, dan aku akan melihat-lihat beberapa apartemen bersama Victoria, jadi aku akan bersulang dengan air saja. Semoga kalian semua baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Stella. Setelah Stella mengetahui tentang hubungan Jordan, dia tidak peduli apakah Jordan minum air atau anggur. Jessie juga tidak berani memprovokasi Jordan lagi. Setelah makan, Stella dan Jessie pergi. Stella awalnya bersikeras untuk tetap tinggal untuk menemani mereka melihat-lihat apartemen. Namun, Victoria tahu bahwa ia kewalahan dan akan menghabiskan waktu lama untuk mengunjungi beberapa tempat. Oleh karena itu, ia tidak ingin menghabiskan banyak waktunya. Setelah mereka berdua pergi, Victoria memegang tangan Jordan dan berkata, sayang, kamu mau tinggal di rumah seperti apa? Apartemen atau villa? Pilih saja. Aku yang bayar.